Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Wicaksana dari kelas 12 MIPA 1 absen 12. Di sini yang pertama dampak negatif pada bidang hukum. Yang pertama, banyaknya kejahatan di dunia maya atau cybercrime mulai dari hacking ke server pemerintah dan merugikan banyak orang. Dapat kita lihat bahwasanya kejahatan di dunia maya memang sangat merugikan bagi kita. Di bidang hukum dapat kita lihat ketika hacking terjadi mengambil data-data pemerintah, tentunya akan merugikan banyak pihak. Yang kedua, adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan mengoyahkan NKRI. Munculnya berita-berita yang tidak benar mengenai hukum di Indonesia tentunya dapat membuat disintegrasi terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Adanya para provokator akan membuat orang terpengaruh, sehingga masyarakat akan merasa itu benar, akan membuat kerusakan, baik itu kerusakan secara kecil maupun skala besar. Yang keempat, lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan kepada semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Dan yang terakhir atau yang kelima, adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Yang kedua, dampak negatif pada bidang HANKAM. Yang pertama, penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Yang kedua, melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Yang ketiga, munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena penggunaan sistem secara bersama. Yang keempat, berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal atau Weapon of Mass Destruction atau WMD seperti senjata nuklir dan senjata biologi dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang ketiga pada bidang politik. Yang pertama, akan timbul dan munculnya masyarakat yang melakukan unjuk rasa yang semakin berani serta mengabaikan kepentingan bersama maupun umum. Yang kedua, semakin meningkat nilai politik individu serta kelompok maupun oposisi, diktator yang mayoritas ataupun tirani minoritas di kehidupan masyarakat tersebut sehari-harinya. Yang ketiga, munculnya dan timbulnya suatu gelombang terhadap demokratisasi terhadap keinginan akan suatu kebebasan yang berlebihan di dalam menjalankan demokrasi masyarakat tersebut. Yang keempat, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang suatu kunci dalam proses pembangunan dalam kehidupan berbangsa di masyarakat dalam lingkungan sehari-harinya. Lalu yang kelima, akan terjadi dan ada berbagai bencana yang mana menyebabkan disintegrasi suatu bangsa dan juga yang lain. Lalu yang keempat, pengaruh negatif yang muncul di bidang ekonomi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, yaitu yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan atau kualifikasi tertentu yang dibutuhkan perusahaan atau dunia industri tersebut. Nah, dengan demikian, jika seseorang tidak dapat menyelesaikan kebutuhan tersebut, dia tidak akan mendapatkannya. Lalu yang kedua, meningkatnya sifat konsumtif sehingga sering boros, membeli barang yang tidak dibutuhkan, dan kebanyakan ingin hal-hal yang cepat dan instan dalam mencari jalan pintas. Yang ketiga, kemajuan TIK juga akan semakin memperparah kesenjangan sosial yang terjadi masyarakat antara orang kaya dengan orang miskin. Lalu yang keempat, sering terjadi suatu pembobolan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat itu sendiri. Misalnya saja kejahatan cyber, bisa membobol rekening online milik nasabah atau mencuri dan mengambil uang secara online yang dilakukan oleh oknum. Tentu akan ada aksi tipu yang menipu yang dilakukan secara online kepada konsumen saat jual beli ataupun dalam transaksi, misalnya investasi online, arisan online, dan lain-lain. Lalu yang kelima, pengaruh negatif yang muncul di bidang sosial budaya akibat kemajuan iptek, yaitu yang pertama, timbulnya kesenjangan sosial. Teknologi yang menghadirkan segala kebutuhan yang memberikan status sosial antara kaya dan miskin. Lalu yang kedua, perubahan budaya, perubahan gaya hidup, dan tata nilai masyarakat adalah salah satu dampak perkembangan iptek. Bercampurnya informasi di internet membuat seorang bertukar informasi dan budaya, sehingga seseorang akan mudah meniru terhadap apa yang mereka tonton. Lalu yang ketiga, memunculkan sifat individualisme. Setiap individu akan kehilangan kepeduliannya terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Teknologi menyita waktu manusia sehingga mengurangi sosialisasi individu terhadap orang di sekitarnya. Selain itu,
teknologi yang mendekatkan yang jauh, sehingga mengurangi interaksi secara langsung. Lalu yang keempat, memberikan efek candu. Iptek yang terus melakukan inovasi dan berkembang semakin praktis dan mudah, sehingga individu akan terus-menerus menggunakan teknologi. Kecanduan teknologi bisa berupa gaya hidup yang konsumtif dan tontonan yang baik atau buruk dan dianggap lebih suruh dibandingkan dunia nyata, sehingga individu akan terus menggunakan dan membeli dan berinteraksi dengan menggunakan teknologi. Lalu yang kelima, rentan terhadap konflik dan kriminalitas. Dunia teknologi yang bersifat maya, masyarakat akan mudah mengeluarkan opini, pendapat, ide, serta gagasannya baik dalam bentuk komentar ataupun artikel. Pendapat opini yang dilontarkan tidak dapat terkontrol, sehingga bisa menimbulkan perbedaan pendapat yang menimbulkan adanya konflik. Lalu yang terakhir, pengaruh negatif yang muncul di bidang pendidikan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, pelanggaran hak kekayaan intelektual. Semakin berkembangnya iptek, semakin banyak juga informasi dan ilmu yang tersebar di internet. Tetapi dengan hal ini menyebabkan semakin maraknya plagiasi yang dilakukan guna mengambil karya orang lain untuk keperluan pribadi. Yang kedua, kecanduan teknologi. Bagi sebagian orang yang baru kenal dengan teknologi atau baru, tentunya akan mengalami sedikit kecanduan untuk terus menggunakannya. Hal ini memiliki dampak buruk. Siswa tidak akan fokus dengan pembelajaran yang ada, namun mereka beralih untuk menonton film atau YouTube melalui gawai mereka masing-masing. Lalu yang keempat, sarana untuk menyontek. Dalam pembelajaran daring, tentunya guru tidak bisa mengawasi siswanya ketika melaksanakan ujian. Siswa dan guru berbeda tempat dengan perantara gawai dan aplikasi pembelajaran. Dengan adanya iptek, siswa bisa saja menyontek dari Google atau buku untuk mengetahui jawaban dari soal yang diberikan. Lalu yang terakhir, akses informasi terlalu bebas. Setiap individu akan lebih mudah mengakses informasi secara langsung. Hal ini menjadi sesuatu yang berbahaya jika kebebasan tidak terbatasi karena akan memudahkan penyebaran informasi yang seharusnya tidak diterima oleh para siswa.